Dipancarluaskan dari Jalan Raya Gantian Kubang, Kecamatan Gubek, Kabupaten 50 Kota, jaringan Mnet Radio Pemersatu Hati selalu di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sehat Maripro dimanapun berada. Ya, kembali bertemu di udara kita sore ini di ajang yang kita tunggu-tunggu tentunya, yaitu Lentera Ramadan yang dipersembahkan oleh Jamu Tetes Maripro, lebih dari jamu tetes biasa. Baiklah, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga formasi 18 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan tausiah atau siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Setelah itu juga akan ada sesi tanya jawab untuk sahabat sehat yang memiliki pertanyaan. Baik, sebelum itu kita sapa dulu ya untuk sahabat yang monitor dari ke-13 station radio yang terhubung bersama Rizky sore hari ini. Selamat sore untuk yang monitor dari 91,2 M Radio dari kawasan Kabupaten Sidoarjo. Juga untuk yang monitor dari 89,7 SKFM di kawasan Kota Bukit Tinggi, 100,6 Piaman FM di kawasan Kabupaten Padang Pariaman, juga 92,0 Garis Pantai FM di kawasan Kabupaten Pesisir Selatan, 87,9 Belibis FM di kawasan Kota Solo, dan juga 91,3 Dharma FM di kawasan Kabupaten Dharmasraya. Kemudian selamat sore juga untuk yang monitor dari 101,3 Pro Lipas FM di kawasan Kabupaten Dharmasraya, 91,9 Jaya FM di kawasan Kabupaten Bungo Jambi, 90,8 MC Radio di kawasan Kabupaten Tebo Jambi, juga dengan 104,2 Tasya FM di kawasan Kabupaten 50 Kota dan sekitarnya, 91,5 Arif FM di kawasan Kota Payakumbuh, 87,9 Semal FM di kawasan Muko Bengkulu, 88,3 Radio Prima Angkasa FM Sarawangun Jambi, dan juga 87,6 Radio Sungai Penuh FM di kawasan Kabupaten Kerinci Kota Sungai Penuh. Pokoknya intinya selamat sore Rizky ucapkan untuk yang monitor yang mendengarkan suara Rizky sore hari ini dimanapun berada, termasuk yang monitor di live streaming kita di www.mnetradio.id ya. Langsung saja kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustaz kita, tapi sebelum itu kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustaz ya. Iya, sama-sama. Gimana kabarnya sore ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan apakah tema kita sore ini Ustaz? Insyaallah kita angkat sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa ya. Baiklah sahabat sehat Maripro dimanapun berada, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja perbaiki posisi duduknya, siap-siap ya pasang niat untuk menuntut ilmu agama. Sama-sama kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Baiklah, kepada Ustaz kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sampai saat ini Allah masih limpahkan rezekinya, nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu untuk menjalankan dan melanjutkan segala aktivitas kita dalam kehidupan kita. Kita mampu menunaikan ibadah puasa, kita mampu menunaikan sholat, kita mampu melakukan dan mendirikan qiyamul lail kita. Semuanya adalah berkat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan dua peninggalan untuk kita. Apabila kita jadikan suatu petunjuk, suatu pedoman, suatu acuan dan timbangan dalam menempuh kehidupan, Rasulullah katakan, lan tadillu abada, kamu atau kalian tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Dua peninggalan itu adalah tak lain dan tak bukan, tak lekang oleh panas, tak lapu oleh hujan, kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah ibadah puasa, tentu sudah kita lakukan dan telah kita tunaikan di bulan Ramadan tahun ini. Lebih kurang mungkin 1 minggu kita telah menunaikan ibadah puasa pada tahun ini, yang insya Allah segala amal yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, yang sama kita ketahui bahwasanya ibadah puasa yang kita tunaikan pada bulan Ramadan adalah suatu kewajiban bagi kita, apalagi yang namanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak suatu hal yang dapat kita ambil dan kita petik serta kita raih di dalam bulan Ramadan. Baik itu mungkin pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun berkah-berkah yang terdapat selama bulan Ramadan. Selama kita ada kesempatan, selama kita sehat, maka jangan pernah untuk menyia-nyiakan bulan Ramadan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, dalam bulan puasa ini ada yang namanya sunnah-sunnah dalam berpuasa. Tentunya kita ingin apa saja sunnah dalam berpuasa, kita ingin mengetahuinya dan kita ingin mendapatkannya, agar segala amal ibadah kita di bulan Ramadan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, lantas apa saja sunnah-sunnah dalam berpuasa? Yang pertama adalah makan sahur. Nah, ini penting ini dalam kehidupan kita dalam dan selama berpuasa. Makan sahur adalah makan yang kita lakukan sebelum
masuknya waktu berpuasa. Untuk apa? Dari segi kesehatan ada manfaatnya, dari segi kondisi tubuh yang pastinya bisa menambah suatu kekuatan untuk menunaikan ibadah puasa. Coba kita pikirkan, selama satu hari kita menahan lapar, kita menahan haus, menahan segala apa yang membatalkan ibadah puasa kita. Tentunya kita butuh suatu tenaga, butuh suatu energi dalam menunaikan ibadah puasa. Makanya Islam memberikan suatu sunnah, suatu anjuran agar kita dalam menunaikan ibadah puasa terlebih dahulu kita makan sahur. Begitu agama Islam, begitu Allah dan Rasulnya sayang kepada kita, supaya kita umat yang beriman tadi dalam menunaikan ibadah puasa tidak terlalu susah dan tidak terlalu payah dalam menunaikan ibadah puasa. Sampai-sampai menunaikan dan makan sahur pun dianggap suatu ibadah dalam agama kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan juga dalam sebuah sunnahnya dalam hadis riwayat Bukhari wal Muslim sahih dari Anas radhiyallahu anhu, makan sahurlah karena dalam sahur itu ada berkahnya. Nah ini pesan Rasulullah kepada kita. Makan sahurlah kalian. Sesungguhnya dalam makan sahur itu ada suatu berkah, ada suatu hal kebaikan yang bisa kita ambil di ketika kita melakukan yang namanya makan sahur. Salah satunya tentu kita mendapatkan suatu kekuatan tadi untuk berpuasa. Dan mungkin hal lain yang dapat kita ambil adalah suatu kebersamaan kita bersama keluarga. Ada di sana mungkin ayah, ada ibu, ada anak, berkumpul bersama-sama dalam menunaikan dan melakukan yang namanya makan sahur. Luar biasa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, makanya mungkin rugi bagi kita yang tidak bisa menunaikan ibadah makan sahur, ataupun matanya yang mengantuk nggak bisa terbangun. Sebetulnya dalam melakukan makan sahur ada suatu berkah, apalagi di bulan Ramadan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Yang kedua, ada pula yang namanya sunnah-sunnah puasa itu, yaitu mengakhirkan makan sahur tadi. Nah, ternyata mengakhirkan makan sahur itu suatu anjuran dalam agama kita. Bukan berarti mentang-mentang kita akan menunaikan ibadah puasa besoknya, lantas mungkin jam 11, jam 12 malam kita sudah makan sahur. Itu bukan suatu sunnahnya Rasul. Tapi suatu sunnahnya Rasul itu mengakhirkan makan sahur. Sudah mendekat kepada waktu imsak, maka dianjurkan untuk makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, umatku masih dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Berbuka disuruh disegerakan dan makan sahur malah diakhirkan. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Tujuannya apa? Supaya hambanya, supaya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menunaikan ibadah puasa tidak begitu susah, tidak begitu payah dalam menahan. Makanya mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka
adalah suatu sunnah dalam menunaikan ibadah puasa. Yang ketiga, yaitu menyegerakan berbuka. Seperti yang kita katakan tadi, jadi jangan mentang-mentang kita masih tahan dalam berpuasa, masih sanggup dalam berpuasa, lalu berbukanya ditunda-tunda. Itu nggak boleh sebetulnya. Nggak ada anjuran dalam agama. Setelah beduk berbunyi ataupun apapun tanda yang telah dibunyikan untuk berbuka puasa, maka dianjurkan kita untuk segera menunaikan berbuka. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, walaupun berbuka itu hanya dengan seteguk air ataupun air manis ataupun buah dan sebagainya, tapi ketika waktu berbuka sudah masuk, segerakan dalam berbuka puasa. Gak boleh juga untuk ditunda-tunda. Begitu sayangnya Islam, begitu sayangnya Allah kepada kita, sehingga supaya jangan sampai hamba Allah sulit untuk menahan yang namanya puasa. Bahkan ketika kita menyegerakan ibadah puasa, menyegerakan berbuka, maka kita mendapatkan suatu berkah dan sunnah daripada agama kita. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, apapun bentuk sunnah dalam ibadah puasa, ketika kita tunaikan dan kita lakukan yang ikhlas, maka semua pahala itu dapat kita raih. Bahkan yang namanya ibadah sunnah kita lakukan selama bulan Ramadan sama pahalanya dengan ibadah wajib yang kita lakukan di luar Ramadan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, apalagi kita berdoa di ketika berbuka puasa, maka salah satu doa yang dikabulkan, yang cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di ketika kita berdoa waktu berbuka puasa. Salah satu doa yang makbul yang dikabulkan oleh Allah adalah berdoa di ketika berbuka puasa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, selanjutnya yang tak kalah pentingnya, sunnah berpuasa itu adalah memberi makan orang yang berbuka. Nah ini, atau membukakan orang yang berpuasa. Ini luar biasa bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kelebihan rezeki, mungkin nikmat yang berlimpah, maka di ketika itu ada suatu kesempatan bagi kita untuk membukakan orang yang berpuasa. Mungkin itu tetangga kita, mungkin itu sahabat kita, mungkin itu saudara kita yang sedang berpuasa, tapi mungkin mereka enggak punya kesanggupan seperti kita, lalu kita berikan suatu bekal untuk berbuka puasa, maka itu adalah suatu sunnah dalam berpuasa. Dalam sebuah sunnah Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang memberi makan saat berbuka puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang diberinya makan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu walaupun sedikit. Nah, apa maksudnya? Ketika kita berikan orang tadi makanan ataupun minuman untuk berbuka, maka pahala puasanya juga kita dapatkan tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa itu. Semakin banyak kita berikan atau semakin banyak kita berikan orang untuk berbuka puasa, maka sebanyak ibadah puasa mereka dapat kita ambil, dapat kita raih tanpa mengurangi ibadah mereka.
tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Luar biasa. Minimal 1 kali selama bulan Ramadan kita adakan suatu hal yang bisa memberikan atau membukakan orang berpuasa. Maka selama itu ibadah puasa, orang yang kita bukakan dapat kita raih tanpa mengurangi pahala ibadah puasa orang yang berpuasa tadi. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, semoga tausiah yang kita sampaikan pada saat ini dalam rangka meraih sunnah-sunnah dalam berpuasa, agar puasa kita ada suatu kelebihan, ada suatu tambahan ibadah dan pahala, maka lakukanlah sunnah-sunnah dalam berpuasa. Apapun bentuknya dan seperti apapun bentuknya, semoga dengan melakukan sunnah-sunnah puasa, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun.